Jadi kenapa menurut gue kan harus pelajarin ini? Ini ada hubungannya sebenarnya. Ini part 2-nya dari yang namanya itu makroekonomi. Menurut gue ini salah satu ilmu yang investor-investor saham, kripto atau apapun ya yang kalian kerjakan di dunia ini kan harus ngerti. Karena semua orang pada akhirnya itu harus jadi investor. Jadi langsung aja kita masuk ke kuliah ekonomi market cycles. Gue nggak akan lupa-lupa ya buat ingetin ke kalian buat catat. Jadi apapun yang gue sebut di sini ya misalnya dari slide-nya kayak atau apapun, belajar buat catat. Catat itu bukan berarti mengetik. Gue udah bilang berulang, kalian ambil sekarang ya, beli sekarang ke Gramet atau kemanapun itu, kertas putih, terus saya cari bolpen, lu tulis apapun yang lu dapat dari video ini. Ini sebenarnya nggak applicable buat gue doang ya, tapi kan kalau nonton ke podcast siapa gitu kayak, atau kalian nonton podcast luar, kalian datang seminar atau apapun itu, belajar buat mencatat. Karena manusia ya itu cuma bisa mengingat 2-3 hal dalam waktu yang sama. Jadi belajar buat mencatat apapun yang gue sebut di sini, catat. Karena nggak ada ruginya juga buat kalian. Jadi apa itu market cycle ya? Ini fluktuasi ya yang terjadi secara berulang ya, atau pattern ya, kita ngomongnya pola ya, historis yang terjadi secara berulang, makanya kita sebutnya sebagai siklus dalam pasar keuangan ya. Biasanya itu market cycle ya, ini mulai sekarang kita sebutnya sebagai market cycle aja ya. Market cycle itu terjadi dalam fase-fase ya. Jadi ada fase kalau misal ya di financial market itu ada fase bullish, ada fase bearish gitu, ada fase sideways ya, ada fase volatile gitu. Jadi ada fase low volatility, ada fase dia nggak gerak kemana-mana gitu kan, suatu aset price gitu kan, suatu komoditas gitu. Ada fase dia volatility-nya itu besar sekali ya, pergerakannya itu liar sekali ya. Itu kalau secara singkat ya. Tapi di sini gue lagi nggak pengen bahas tentang fase bullish, fase bearish, atau misal di crypto tuh ada namanya 4-year cycle. Gue nggak lagi pengen bahas itu ya. Gue di sini lagi pengen bahas ke kalian tentang market cycles gitu ya.